Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Ryansyah Putra. Saya dari Prodi Teknologi Permainan dan dari kelas B. Di sini saya bakal ngejelasin apa itu postmodern menurut para ahli. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Postmodern menurut para ahli. Yang pertama ada Jean Baudrillard. Menurut Jean Baudrillard, postmodernisme adalah pandangan yang pesimis terhadap perkembangan masyarakat modern, di mana kenyataan dan makna semakin digantikan oleh citra dan simulasi. Hal ini membuat orang merasa teralienasi karena mereka hidup dalam dunia yang lebih banyak dipenuhi dengan representasi daripada dengan pengalaman langsung dan autentik. Yang kedua ada Jacques Derrida. Menurut Derrida, postmodernisme adalah sebuah kritik radikal terhadap modernitas yang berusaha menemukan makna pasti dan stabil. Dalam dunia postmodern, makna selalu terfragmentasi, terbuka untuk interpretasi, dan tidak ada sesuatu yang bisa dipahami sebagai benar atau tetap. Semua ini adalah bagian dari pembongkaran struktur pemikiran yang mendominasi dalam tradisi Barat, yang berusaha mempertanyakan dan membuka kembali apa yang selama ini dianggap sebagai kebenaran dan makna yang pasti. Jadi, postmodernisme menurut Derrida adalah proses pembongkaran terhadap kepercayaan akan makna dan kebenaran yang stabil, yakni menganggap bahwa semua bersifat relatif, bergantung pada konteks, dan terus berubah. Dan yang ketiga ada Michel Foucault. Postmodernisme menurut Michel adalah sebuah cara untuk mempertanyakan dan mendesak cara-cara kita berpikir tentang kekuasaan, pengetahuan, dan identitas. Foucault tidak hanya ingin menggali kebenaran dalam teks atau ideologi yang besar, tapi dia ingin kita melihat bagaimana struktur sosial dan institusi yang ada di dalam selama ini telah membentuk cara kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Dalam postmodernisme tidak ada narasi besar yang benar, dan kekuasaan dan pengetahuan selalu dalam pergerakan, saling membentuk satu sama lain. Yang keempat ada Roland Barthes. Bagi Roland, postmodernisme adalah sebuah pendekatan yang membongkar struktur makna yang ada di dalam budaya, sastra, dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa inti dari pemikiran postmodern Barthes. Yang pertama ada makna bersifat relatif dan terbuka. Yang kedua, pentingnya konteks dan hubungan antar teks. Yang ketiga, kritis terhadap otoritas penulis. Yang keempat, simbol dan representasi sebagai konstruksi sosial. Jadi, menurut Barthes, postmodernisme adalah tentang membuka kemungkinan interpretasi tanpa batas dan menolak gagasan bahwa ada satu kebenaran atau makna tunggal yang harus diterima. Dan yang kelima ada Emmanuel Levinas. Menurut Emmanuel, postmodernisme lebih berkaitan dengan penekanan pada etika dan tanggung jawab terhadap orang lain, serta penolakan terhadap struktur atau sistem yang terlalu rasionalistik dalam memahami dunia dan manusia. Berbeda dengan banyak pemikir postmodern lainnya yang lebih fokus pada kritik terhadap struktur pengetahuan, diskursus, atau sistem kekuasaan, Emmanuel menekankan hubungan etis antar individu sebagai inti dari postmodernisme. Dan yang keenam ada Julia Kristeva. Postmodernisme menurut Kristeva lebih fokus pada keragaman makna, ketidakpastian, dan perubahan, serta mengakui bahwa identitas dan makna itu selalu terbuka untuk perubahan dan interpretasi baru. Dan postmodernisme Kristeva mengajak kita untuk memahami identitas dan bahasa sebagai hal yang terbuka, berubah, dan terfragmentasi, serta untuk menerima keterbukaan terhadap makna yang terus-menerus berkembang. Dan yang ketujuh ada Luz Irigaray. Postmodernisme menurut Irigaray adalah tentang merayakan perbedaan dan mendekonstruksi norma-norma yang telah lama mendominasi pemikiran dan kehidupan sosial. Ini mencakup penolakan terhadap pandangan subjek universal yang mengabaikan perbedaan gender dan seksualitas.
Irigaray juga menekankan pentingnya bahasa dan seksualitas sebagai elemen-elemen yang perlu dipahami dalam kerangka pluralitas dan perbedaan, bukan dalam kerangka yang seragam. Dan yang terakhir ada dari Gilles Deleuze. Postmodernisme menurut Deleuze adalah tentang perbedaan, pluralitas, dan perubahan. Ia menekankan pentingnya proses yang terus berkembang, mengguncang struktur yang sudah mapan, dan menciptakan dunia yang lebih terbuka dan dinamis. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya jelasin tentang apa itu postmodern menurut para ahli. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak. Terima kasih, sampai jumpa.